Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang iman kepada Rasulullah, yang dimana kemarin kita sudah bahas tentang definisi dari definisi dari iman kepada Rasul, terus beberapa atau sifat yang wajib ada di para Rasul ya. Kita sudah sampai membahas tentang sifat wajib yang ada pada Rasul. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil yang ada di Rasulullah. Ini sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul adalah seperti berikut. Yang pertama adalah khidib, yaitu Rasul itu bohong atau dusta. Jadi sebenarnya sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib yang kemarin. Ya, kebalikan dari sifat yang wajib yang kemarin. Khidib itu bohong artinya. Jadi tidak mungkin seorang rasul itu bohong kepada umatnya, sebagaimana dalilnya di sini di dalam Quran surat An-Najm ayat 2 sampai 4 ya. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, artinya Rasul itu tidak mungkin berbohong. Ini definisi dalil tentang sifat yang mustahil yang ada pada Rasul, baik itu Rasulullah SAW ataupun Rasul-Rasul yang sebelum beliau ya. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama itu kizib ya. Yang kedua khianat. Ya, khianat ini lawannya adalah yang kemarin itu amanah. Jadi lawan dari amanah adalah khianat. Nah, khianat semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Artinya tidak ada pesan dari Allah yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, baik itu tidak disampaikan ataupun diganti, tidak ada. Ya, dalam arti Rasul itu tidak mungkin bersifat khianat. Ketika diberi amanat, maka Rasul pasti menyampaikan kepada umatnya apapun resikonya. Ya, apapun resikonya. Bedalah dengan kita, kalau misalkan kita menyampaikan kebenaran di hadapan umum, belum tentu kita berani menyampaikannya. Contoh lah, ketika di pinggir jalan ada yang sedang minum minuman keras, kita yang lewat berani tidak menegurnya, padahal kita sudah dianjurkan ketika melihat kemungkaran itu dianjurkan rubah kemungkaran tersebut dengan tindakan kita. Kalau tidak mampu dengan tindakan, setidaknya dengan ucapan. Itu sudah disuruh untuk seluruh umat Islam. Itu amanat berat sebenarnya, tapi kalau Rasul tidak memandang apapun resikonya, Rasul sampaikan. Makanya kita sering mendengar beberapa sejarah tentang perang Rasulullah SAW. Di antaranya perang Badar. Artinya ketika Rasul menyampaikan kebenaran dengan tadi konsekuensi apapun resikonya, Rasul disampaikan sehingga ada yang memerangi beliau. Nah, itu yang kedua. Jadi Rasul itu tidak mungkin bohong. Ini dalilnya Quran surat Al-An'am ayat 106. Ikutilah yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik ya. Ini dalil tentang bahwa Rasul itu tidak mungkin berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-kitman. Yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Ada sambungan dari khianat yang barusan. Artinya ketika ada amanat tidak mungkin disembunyikan, pasti disampaikan. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti ia sampaikan kepada umatnya, mustahil disembunyikan. Ini dalilnya Quran surat Al-An'am ayat 50. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Wah, kamu tidak memikirkannya. Ini dalilnya. Yang keempat
itu sifat yang mustahil di Allah Subhanahu wa taala. Di para rasul itu adalah baladoh. Baladoh ini artinya bodoh. Ya, meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, ummi, tetapi ia pandai. Dalam arti bodoh di sini apa namanya? Rasul itu tidak mungkin bodoh. Tetapi kalau untuk di sini ya, kalau tidak mengerti apa namanya? Kalau misalkan kalian kurang mengerti dari penjelasan Bapak bahwa Rasul di sini tidak bisa membaca dan menulis, tidak bisa membaca menulis, kan bodoh. Bukan. Bodoh di sini ada dalam arti otak pemikiran. Kalau misalkan membaca dan menulis itu adalah apa namanya? Istilahnya bisa dipelajari, karena dulu belum ada alat untuk membaca dan menulis. Adanya Al-Quran yang kita baca sekarang dalam mashaf kertas itu pada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab kalau nggak salah mulai Al-Quran ditulis itu adalah pada zaman Umar ibn Khattab ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian tidak mengerti dengan penjelasan Bapak Rasul tidak bisa membaca dan menulis, kalian yakini saja bahwa Rasul itu tidak bodoh, itu aja. Tapi kalau misalkan mau mencoba dimengerti, kenapa Rasul tidak bisa membaca dan menulis? Karena pada zaman Rasul itu tidak ada alat untuk menulis. Ya, ketika malaikat Jibril menyuruh Rasul atau turun wahyu yang pertama dalam Quran surat apa namanya itu? Yang Iqra, baca, Rasul diam sampai 3 kali. Malaikat Jibril membacakan Iqra, baca, tapi Rasul diam saja. Bukan berarti tidak bisa membaca, tapi apa yang dibaca. Rasul itu yang jadi bingung, apa yang dibaca. Seperti halnya gini, Bapak nyuruh kalian baca, tapi tidak diberikan bacaannya itu apa yang harus dibaca. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini dalilnya adalah Quran surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Artinya ini dalil tentang bahwa Rasul itu tidak mungkin bodoh. Beberapa mungkin kalau tadi di sini seperti yang dituliskan, beberapa ulama mengatakan bahwa Rasul itu tidak pandai membaca dan menulis. Kalau menurut Bapak justru Rasul itu bisa membaca dan bisa menulis. Justru alasannya karena yang tadi ya, kalau misalkan tidak mengerti dari penjelasan Bapak, ya udah tawakuf saja. Rasul yakini saja bahwa Rasul itu tidaklah bodoh, karena itu adalah sifat yang mustahil bagi Rasulullah, bagi seorang Rasul, bagi seorang utusan Allah ya. Nah, yang selanjutnya, jadi sifat yang mustahil di para Rasul itu ada 4. Kemarin sifat yang wajib di para Rasul ada 4 sama. Yang pertama sidik, amanah, tabligh, fatonah, ada 4. Yang sifat mustahil sama ada 4, kebalikannya. Yang barusan kizib atau bohong, terus khianat, dalam arti ini lawan kata amanah, khianat. Yang ketiga menyembunyikan wahyu atau tidak terpercaya. Yang keempatnya yang barusan lupa lagi. Yang keempatnya tidak bodoh ya. Yang keempatnya. Jadi sama lawan kata. Jadi sifat yang wajib itu lawan kata dari sifat yang mustahil. Nah, yang ketiga, sifat yang dimiliki Rasulullah adalah sifat zaiz. Zaiz ini apa? Zaiz ini di sini kita bahas sifat zaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan. Zaiz ini artinya wenang, sifat yang wenang atau ada pada Rasulullah, tapi sifatnya itu boleh ada. Adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-arad basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, sakit, haus, tidur, sedih, senang,
berkeluarga dan lain sebagainya. Bahkan seorang rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Nah, di sini ini sifat yang kalau tadi wajib dan mustahil ini boleh ada. Ini boleh ada. Ya, ini boleh ada. Boleh sifat yang boleh ada pada Rasulullah. Sebenarnya Allah bisa saja menghilangkan rasa lapar, menghilangkan rasa haus, menghilangkan rasa sakit kepada para rasulnya supaya jadi jadi sebuah mukjizat, ya bisa saja. Tapi karena di sini ada sifat wenang dan untuk menjadi contoh, untuk menjadi hujah nanti di akhirat. Ini contoh untuk menjadi hujat di akhirat itu. Kenapa Rasul ada sifat zaid al-rod basariyah, sifat kemanusiaan. Seperti tadi contohnya rasa lapar, haus, sakit, tidur dan lain-lain. Ketika kita malas beribadah dikarenakan kita sedang sakit, ada Rasul yang dikaruniai Allah penyakit bahkan sampai puluhan tahun. Siapa itu? Yang tahu mungkin akan menjawab dengan Nabi Ayub alaihi salam. Penyakitnya terkagok puluhan tahun, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa usaha, bahkan anak dan istrinya pun sampai meninggalkannya. Dan Nabi Ayub alaihi salam tidak berhenti beribadah. Jadi ketika nanti di akhirat kalian ditanya kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah, kenapa kalian tidak sholat? Saya sedang sakit. Nabi Ayub saja sedang sakit bisa melaksanakan sholat. Nah, itu maksudnya jadi hujah di akhirat. Jadi para rasul itu dikaruniai beberapa ujian, bahkan melebihi manusia pada umumnya. Ujiannya itu untuk supaya menjadi dalil, menjadi hujah kita, supaya kita nanti di akhirat tidak bisa melawan, gitu. Tidak bisa melawan. Atau kenapa kamu tidak sholat? Perut saya lapar, belum makan. Nabi pun sama merasakan kelaparan ketika sedang berpuasa. Kita sedang berpuasa merasakan lapar tapi tetap sholat. Sedang haus, sedih, senang dan seterusnya. Nah, jadi sifat jaiz ini untuk hujah kita nanti di akhirat supaya kita tidak bisa mengelak kenapa kita tidak beribadah kepada Allah. Jadi rugi sebenarnya kalau misalkan kita tidak beribadah kepada Allah, karena dunia ini hanya alam persinggahan. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi lebih tepatnya tempat untuk meninggal. Ya, jadi apapun yang kita punya di dunia, kalau misalkan tidak dikirim ke akhirat amalnya, maka akan sia-sia, tidak akan dibawa. Pernah kalian melihat orang yang meninggal membawa mobil ke dalam kuburan? Tidak ada, ya, tidak ada. Tidak ada yang membawa dunia ke dalam kuburan, tidak ada yang membawa dunia ke akhirat kecuali disedekahkan. Itu maksudnya disetorkan ke akhirat. Oke, kita lanjutkan. Selain Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya yaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat zaid. Tetapi sifat zaid Rasul dengan sifat zaid Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda. Allah pun sama, ada sifat yang wajib, ada yang sifat mustahil, ada yang sifat zaid. Di sini dalilnya Quran surat Al-Mu'minun ayat 33, orang ini hanyalah manusia seperti kamu. Dia akan seperti apa yang kamu makan dan dia minum. Seperti apa yang kamu minum. Dia makan seperti apa yang dia makan, dia minum seperti apa yang kamu minum. Artinya sama seperti kita, makan, minum, puasa, zakat, sakit, tidur, lelah, sedih, bahagia dan lain-lain. Semua perasaan itu Rasul pun sama. Apa yang kita rasakan. Jadi Rasul itu bisa merasakan apa yang kita rasakan itu, bahkan merasakannya itu melebihi, karena ujian seorang Rasul itu lebih besar daripada ujian manusia biasa. Kan tingkat keimanan seseorang, ujiannya akan disesuaikan dengan tingkat keimanan tersebut. Contoh, kalian sekarang kelas 11. Kalau misalkan nanti ada ujian, mungkin tidak kalian diberi soal untuk kelas 3, untuk kelas 12. Tidak mungkin. Kalau misalkan itu pun terjadi, kalian akan protes ke gurunya.
ya kan, akan protes. Begitupun kalau misalkan diberi soal yang di bawah atau diberi soal kelas 10, kalian sama akan protes. Pak, ini soal untuk kelas 10, Pak, ini soal untuk kelas 3, untuk kelas 12. Kalau sekarang saya kelas 11. Nah, contohnya seperti itu. Jadi keimanan Rasul yang begitu tinggi itu sudah tidak diragukan lagi. Ujiannya pun akan disesuaikan. Gitu. Ujiannya pun akan disesuaikan, lebih malahannya, jadi lebih daripada kita ujiannya. Nah, kita lanjut. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang terdapat pada selain Rasul, yaitu seperti berikut. Ini sifat-sifat yang terdapat pada selain Rasul, yaitu ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Orang yang maksum atau ismatur Rasul, ya. Ini tidak ada selain Rasul, tidak ada yang mendapatkan sifat ini. Tidak ada. Maksum ini Rasul itu terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama. Jadi Rasul itu pasti benar, sebagaimana sifatnya yang tadi, sifat yang wajib yang ada pada Rasul. Rasul itu tidak terlindung dari dosa dan salah. Tapi kalau misalkan kalian dengar sejarah, Rasul itu beristighfar sehari, bukan beristighfar sih, lebih tepatnya bertobat sehari itu sampai 70 kali. Orang yang terlindung dari dosa dan salah sehari taubatnya 70 kali. Besok bandingkan dengan diri kita. Kita yang ahli buat dosa, hobi buat maksiat, sehari taubat berapa kali? Jangankan taubat, sholat pun wallahu alam. Pernah gak kita berpikir seperti itu? Seorang Rasul yang maksum, terlindung dari dosa dan salah, ya kan? Bertobatnya itu sampai 70 kali sehari loh. Kita yang setiap hari bikin dosa, setiap hari hobi maksiat, mengumbar aurat dan lain-lain, jangankan untuk taubat, melaksanakan perintahnya pun yang wajib saja dulu sholat 5 waktu, wallahu alam. Kalaupun melaksanakan belum tentu diterima. Kan seperti itu. Pernah kita bercermin ke arah sana? Kalau pernah, kalau misalkan pernah, dimulai dari sekarang. Kalau misalkan belum, mulai dari sekarang. Apa sih yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat? Ya. Yang kedua, di sini ada iltizamur Rasul. Adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala harus berhadapan dengan tantangan-tantangan berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuh-musuhnya. Seperti yang Bapak katakan tadi, kalau misalkan dakwah Rasulullah itu lancar-lancar aja, mungkin kita tidak akan mendengar sejarah bahwa Rasul itu pernah berperang. Ya. Itu sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasulnya, artinya hanya terdapat pada Rasul saja. Dua sifat, ya. Dua sifat. Yang satu selalu komitmen, yang kedua maksum. Pak, kalau maksum oke lah. Itu hanya terdapat pada Rasul. Tapi kalau selalu komitmen, kayaknya manusia juga ada yang selalu berkomitmen, ada, cuma komitmennya berbeda. Karena pemikiran manusia itu selalu berubah-ubah. Contoh lah kalian, kalau misalkan ambil contoh dari kalangan anak muda, supaya lebih bisa dimengerti, itu ketika kalian menyatakan cinta ke perempuan yang kalian sukai, ketika kalian mendapatkannya, jadi kabogoh lah misalkan, jadi kabogoh, geus bobogohan ningali awewe nu lain pasti aya deui rasa. Itu contohnya. Tapi kalau Rasul tidak seperti itu. Ya, komitmennya itu tetap. Komitmennya itu tetap. Kita kadang kalau mencintai lawan jenis itu lebih dari mencintai apapun, bahkan lebih cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi kalau Rasul mencintai lawan jenis tidak melebihi kecintaannya kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul. Makanya komitmen antara Rasul dengan kita itu jauh berbeda, ya, jauh berbeda. Perlu ditekankan. Untuk minggu depan kita bahas tugas-tugas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekarang itu saja. Jadi tadi kita bahas tentang sifat yang mustahil, sifat zaid, dan sifat yang hanya ada pada diri Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan ada yang bertanyakan, silahkan japri. Dan Bapak berkali-kali ingatkan, silahkan kerjakan tugas yang belum dikerjakan. Bapak kemarin sudah kasih beberapa minggu, tidak kasih penugasan, tidak kasih materi. Itu sengaja supaya kalian mengerjakan tugas yang belum, ya, supaya tidak ada penumpukan tugas di akhir. Karena kalau misalkan kalian mengerjakan nanti secara serentak, itu pasti akan kewalahan. Ya, jadi kerjakan mulai cicil, seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya. Mulai cicil tugas-tugasnya dari sekarang. Jangan sampai nanti begitu ujian, penilaian rapot, waktu mau pembagian rapot dikasih waktu untuk apa? Karena Bapak pastikan walaupun nilai ujiannya kalian bagus, tapi tugasnya tidak terpenuhi, tugasnya tidak selesai, maka Bapak pastikan nilainya pasti di remedial, ya. Jadi kerjakan cicil satu persatu dari sekarang, jangan sampai nanti menumpuk, ya. Itu saja dari Bapak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.